Masalah penjualannya Pak, kemana? Percuma juga Pak, kalau oligarkinya masih tetap aja jualnya ke luar negeri, ke dalam negeri kagak. Ya itu Pak, jadi permasalahannya itu kenapa jadi ke rakyat lagi, dan itu untuk komoditas yang lain peduli lindungi ke rakyat lagi gitu, padahal sumber masalahnya itu gua rasa bukan di rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeh Aldo. Bersama gue Babeh Aldo, youtuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, kali ini ada dua berita yang luar biasa ya. Ini tentang Pak Luhut lagi. Luhut lagi, lagi-lagi Luhut. Keren pokoknya Pak Luhut nih, nggak habis-habis berita ini. Ini yang pertama nih, tak hanya minyak goreng, Luhut akan gunakan peduli lindungi untuk pantau komoditas strategis, kan? Dan lah, ujung-ujungnya kita tahu. Kita tahu mau kemana ini arahnya. Makanya itu peduli lindungi lagi digugat juga di PT UN. Rakyat diem aja ya, nurut aja ya. Ya yang susah kalian juga ya. Gak apa-apa, kita baca dulu nih dari inews.id ya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pemerintah akan menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk memantau distribusi minyak goreng. Tak hanya itu, aplikasi tersebut juga akan memantau komoditas strategis lainnya. Ya, gas Pak, gas. Luhut menilai fungsi aplikasi peduli lindungi dinilai efektif dan bagus digunakan untuk memantau masalah distribusi komoditas. Iya Pak, pantau semua aja Pak. Gas dah. Gak tau mau komentar apa gue. Nanti kita akan coba semua sistem digitalisasi menjadi satu nanti masuk ke peduli lindungi, karena kita melihat peduli lindungi yang kita gunakan dulu untuk COVID sangat bagus dan sangat lengkap, cepat untuk menangani masalah distribusi ini, ujar Luhut dalam keterangannya dikutip Selasa 7 Juni 2022. Iya kan? Kemana arahnya? Kontrol. Bagus Pak. Dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi, Luhut menjelaskan seluruh gerakan dapat terpantau seperti saat penggunaan vaksin hingga pergerakan masyarakat di tempat umum. Kontrol. Pemantauan dengan peduli lindungi kemungkinan nantinya akan digunakan untuk komoditas strategis. Cara ini diharapkan menghilangkan adanya manipulasi oleh pihak-pihak yang hanya mengambil keuntungan, kata dia. Kalau yang mengambil keuntungan dari pihak pemerintah gimana Pak? Sampai saat ini masalah minyak goreng sudah ada tindakan apa ya? Harga udah turun belum? Rakyat lagi ya Pak. Iya dah. Dengan demikian menurutnya mata rantai komoditas dapat dilihat secara data faktual dan setiap gerakan bisa terpantau secara digital. Ini saya pikir akan kita lakukan untuk semua komoditas strategis ke depan, ucapnya. Sebagai catatan, peduli lindungi dapat menghimpun informasi terkait status vaksin COVID-19 dari jumlah dan jenis yang diterima masyarakat, sertifikat vaksin, hingga track mobilitas perjalanan masyarakat. Ya Pak. Datu rakyat lu lihat sendiri ya. Dan ini diamini. Ini kan Menteri Perdagangan, wah ya langsung sepakat ini yang ngomong Pak Luhut ya. Luhut akan menggunakan peduli lindungi untuk minyak goreng. Lutfi memudahkan, iya Pak,
Mudah semua Pak buat para pejabat ya Pak. Ini dari bisnistempo.co. Jakarta, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menanggapi wacana Luhut Binsar Panjaitan soal penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk distribusi minyak goreng curah. Menurutnya aplikasi Peduli Lindungi akan memudahkan pemerintah untuk melihat identitas pembeli minyak goreng curah rakyat itu. Iya, beli minyak goreng. Identitas, makin keren Indonesia. Noh, terusin aja, terusin Pak. Bagus. Ia menjelaskan nantinya orang yang membeli minyak goreng harus memiliki identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau nomor induk kependudukan. Dan Peduli Lindungi itu adalah bagian karena setidaknya sudah 40 juta orang yang ikut Peduli Lindungi. Jadi itu yang kami kejar. Kejar ya Pak. Ujarnya sesuai rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta Selatan. Kalau yang penimbun itu dikejar nggak Pak? Penimbun minyak ya yang bikin harga minyak naik itu dikejar nggak Pak? Lutfi berujar dengan aplikasi Peduli Lindungi pemerintah bisa mengetahui apakah membeli minyak goreng curah rakyat itu memang masyarakat yang membutuhkan atau bukan. Selain itu jumlah pembelian juga dapat terukur sesuai dengan yang pemerintah tentukan. Atur semua Pak. Gas. Adapun soal penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves itu sebagai pemimpin koordinasi minyak goreng, Lutfi mengatakan langkah itu sudah baik sebab menjadikan adanya pembagian tugas. Iya baik Pak, bagi tugas ya Pak ya. Kalau Pak Luhut ya, saya kira baik. Ini kan bagi tugas. Jadi yang Jawa Bali dipimpin Menko Marves, di luar Jawa Bali dipimpin oleh Menko Perekonomian tuturnya. Menurut Lutfi, pembagian tugas tersebut sudah terbukti berjalan dengan baik jika melihat koordinasi penanganan COVID-19. Jadi ini mengambil daripada kesuksesan itu, kata Lutfi. Ya. Oke guys, itu ada 2 berita yang begini. Dan sebagai rakyat biasa kayak gue nih, gue cuma mau ngingetin, itu Peduli Lindungi tujuannya untuk itu guys. Dan ini bicara itu yang dikejar siapa? Rakyat. Pembelian minyak goreng itu Pak, kalau curah udah kelihatan dah Pak. Itu selama ini kan nggak pernah ada masalah. Yang jadi masalah di minyak goreng ini adalah bukan masalah pembelian Pak, tapi masalah penjualan. Masalah penjualannya Pak, kemana? Percuma juga Pak kalau oligarkinya masih tetap aja jualnya ke luar negeri, ke dalam negeri kagak. Ya itu Pak, jadi permasalahannya itu kenapa jadi ke rakyat lagi, dan itu untuk komoditas yang lain Peduli Lindungi ke rakyat lagi gitu, padahal sumber masalahnya itu gua rasa bukan di rakyat ya, sumber masalahnya itu di oligarkinya, tapi kenapa yang ditambahin aturannya itu justru rakyatnya. Inilah pejabat-pejabat kita guys. Terima kasih pejabat, terima kasih Pak Luhut, lagi Pak Luhut. Ngopi dulu dah gue. Minyak goreng itu kan permasalahannya di oligarkinya. Kenapa yang harus dikontrol, diawasi ini itu rakyatnya? Pejabatnya itu Pak dikontrol. Malingnya itu banyak dari golongan yang itu Pak. Dirjennya kan dari Kemendak. Iya kan, dirjennya Pak Lutfi itu yang dikontrol, bukan rakyat. Kenapa yang salah sono yang dikontrol rakyat? Ya beginilah pejabat kita guys. Pokoknya rakyat aja. Ya Pak Luhut dan Pak Menteri yang lain nggak salah, bagus ya. Ya, gas Pak, gas. Jangan berhenti, gaskan. Dah gitu aja guys ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Gue minta maaf sama rakyat aja, sama pejabatnya. Udahlah. Ya, kuasain aja, puas-puasin deh. Insya Allah ada waktunya semuanya. Udah ya guys, gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah siapa? Yang dikontrol siapa? Jadi bingung gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue dapet kiriman kaos nih, keren ya. Tulisannya Pure Blood, ada 2 warna ya. Ada warna hitam, tulisan putih, dan warna putih, tulisan merah.
Bahan kainnya enak dan ini dari pureblood.forever ya. Ini akun IG-nya, langsung kalian follow IG-nya, Instagram-nya, dan kalian bisa pesan di situ ya. Dan itu katanya hasil penjualannya bisa dibantukan untuk perjuangan kita melawan mandatory vaksin. Stay healthy, stay pure blood, stop mandatory vaksin. Merdeka, Allahu Akbar.